Dari peringatan Maulid tahun ini 2022, kita tidak hanya sekadar formalitas memperingatinya, tetapi lebih daripada itu meneladani, mencontoh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di antara kesukaan Nabi itu mari sholat, pasti ngaji. Setiap habis sholat itu ngaji, dan itu sampai sekarang masih abadi di Mekah dan Madinah. Habis sholat 5 waktu itu ngaji. Kalau panjenengan ngaji ini seminggu bisa ya. Seminggu berapa kali? 2 kali. Namun demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah itu disertai dasari dengan ilmu dan menjadi penyebab diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulun iki rada capek karena habis khol akbar. Jadi Syekh Murabbi Ruhina Syekh Muhammad Usman Alisaki Jati Purwokerto tadi malam itu khol akbar. Saya selaku panitia mulai dari Jumat malam 1 pulang jam 1 malam. Ini tadi pulang jam 2 karena harus melayani bukan ribuan tapi ratusan ribu. Jadi semua hadir karena selama 2 tahun
khol ini diistirahatkan karena pandemi dan baru diadakan tahun ini. Jadi orang-orang dari Singapura, Malaysia, luar negeri itu semuanya pada datang. Tiada lain yang diinginkan adalah rasa cinta kepada gurunya, karena guru agama terutama para wali-walinya Allah itu diharapkan keberkahannya fid dunya hatta akhirat nantinya. Para jamaah sekalian, kita akan memasuki materi pada pagi hari ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Anin Nabi sangking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu stuhune Kanjeng Nabi kana iku ana sapa Kanjeng Nabi zata yaumin ing siji dina jalisan hale lungguh hale lenggah. Bahasa lungguh bahasa sopane bahasa Jawa ini lenggah. Lenggah Madura niku alengki atau ya lenggah alengki. Hazinan hale susah. Nabi ku manusiawi, susah barang mungkin, tapi beda susah Nabi kali kula panjenengan. Kula jenengan susah mergone duwe, tapi Nabi susah napa? Fa'atahu mengkotaka sapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala mengko ngucap, mongko takon sapa malaikat Jibril, ya Muhammad, Muhammad, ma hadzal hazan, mergo napa panjenengan susah? Ketika susah beliau yang menghibur adalah malaikat Jibril. Kelawat ya. Kalau panjenengan susah pergi dangdutan. Kula niku gak ada kiai, putrane kiai, umur 40, bojone papat. Kemarin malam itu curhat sama saya. Curhatin apa? Bukan curhat istrinya, Bu. Curhat karena masih muda dia melaksanakan sebagai ketua panitia Khol Akbar. Yang diurusi itu mulai dari nopo masak, mulai dari tamu, bisyarah daripada tamunya, habaib dan kiai itu 150 juta. Si disaling nunang habaib kiai tadi malam. Mungkin hanya Pak Wali yang tak disalingnya tadi malam ini. Karena dia seorang wali kota. Belum lagi yang di luar, belum lagi ngatur parkiran, belum lagi ini. Ngono iku kadang-kadang ya gak ada pujian, kadang-kadang ada cacian. Sok apa DJ? Akhirnya curhat. Ya pecah aku ya. Dia itu manggil saya Caca. Soalnya sing gendong aku biar, sing gendong beliau aku biar cilik. Ya nopo, capek rasanya sekarang capek. Ini betul nopo lho Gus. Sampai sing sabar, karena perjuangan tuh gak ada perjuanganmu mudah, gak ada perjuangan mudah. Hatta mangan itu lho, mangan. Termasuk aku sing ono ngarep jenengan iki tidak mudah. Diciptakan dari teknologi, dari airnya, bikin mesinnya, bikin kemasannya, diantar, ya itu semua adalah sesuatu yang penuh dengan perjuangan. Kalau saiki ada di depan kita, ya mergone wak dhewe tinggal menerima dan dibuka dan diminum. Makanya Gus panjenengan ini
diuji sedemikian rupa beratnya oleh Allah, tapi ada hadiahnya. Nopo hadiahnya? Sampai dikei bojo apa ya Allah Ta'ala. Susah nang ngalor mulai ngidul. Lah ngono. Nah bener iki. Bojo situk mari ngono pikirane ruwet Pak. Mulai nang situk ruwet pisan. Ati nang ndi sampeyan mulai. Itu. Ya guyon aja tadi malam sama beliau. Jadi Nabi kita Muhammad ini yang menghibur adalah malaikat Jibril ketika susah datang. Ya Rasul, apa yang membuat panjenengan ini susah? Padahal Allah Ta'ala li ummatika khamsata asya. Allah itu memberi keutamaan kepada umat panjenengan itu dengan 5 macam keutamaan. Walam yu'tiha, dan Allah tak memberi 5 keutamaan itu kepada umat-umat sebelum umat panjenengan. Ditinjau dari segi apapun, kita selaku umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang beruntung, temenan. Apa di antara 5? Kata malaikat Jibril al-awwal, qala Allah Ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa la yukhalifu dhannahu. Setiap prasangkaan dari umat panjenengan, ya, aku akan mengikuti prasangka umat panjenengan. Nek umat panjenengan kita ini yakin mempunyai prasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan yang baik. Ketika kita memiliki prasangka ragu, maka Allah tidak akan memberikan sesuatu yang kita ragukan itu kepada kita. Maka di setiap kebaikan kita harus yakin. Nek dungo, ya Allah, aku njaluk mobil ya. Jangan sampai ada keraguan dalam diri kita, dalam hati. Aku dungo pendino njaluk mobil tapi koyo gak mungkin nih. Nah, ketika sudah meragukan prasangka kita kepada Allah, maka tidak akan dikasih. Karena kita ragu-ragu kepada Allah. Sesuatu yang tak mungkin buat kita, buat Allah mungkin, Bagi kita tidak punya uang kok bisa beli mobil, nggak logika. Tapi Allah ketika mau berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan itu nyata. Maka kula panjenengan kudu yakin terhadap kekuasaan Allah, kemampuan Allah dalam kehidupan. Apapun yang kita minta, Allah itu segala-galanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada yang bisa menandingi. Tidak ada yang bisa menandingi. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani, kata malaikat Jibril, Allah memberikan keutamaan kepada umat panjenengan ya Rasul. Man satara, sapane wong satara kang nutupi sapa man fid dunya, ing dalam dunya, la yafdahu, mongko ora melehaken sapa Allah ing man yaumal qiyamati, ing dina kiamat. Siapa yang mampu menutupi aib saudara, maka besok akan ditutup oleh Allah aibnya di yaumil kiamat. Angel nutup celah daripada saudara kita, lebih-lebih ono persaingan nang kantor ono persaingan. Biasanya yang ada itu saling menjatuhkan yang satu dengan yang lain. Musim politik saling membuka aib, saling menjatuhkan
yang satu dengan yang lain supaya jelek di mata masyarakat. Nah, ini terus ini. Karena kita memasuki tahun politik 2023, 2024 terus, termasuk juga suami istri. Nek turung gegeran cari mbak kita ngentut iki lho, ngentut nang ngarep tut iku iso ditutupi bojone. Lho sapa ngentut mau? Mbok karo ada berarti nek sing ngentut mau bojone, padahal bojone belum sebelah. Karena saking senengnya, saking cintai. Tapi nek wis gak cocok hati masih gak ngentut juara ngentut sampean tadi. Dasarnya sudah nggak suka. Apa mana sampai dibeberno di media sosial, ndelok artis-artis ngeri, Pak. Padahal uzawijuka alama amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Menikahlah baik-baik, pisahlah baik-baik. Sama nggak cocok ya wis. Apa sama nggak cocok? Enggak, memang nggak jodoh mengalir. Nggak cocok apa? Itu uru loh, koyong geraji, ngorok, disebarluaskan melalui media sosial, ya, diberitakan melalui wartawan dan sebagainya. Ada seorang sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenenge Hatim Al-Asam. Hatim julukan Al-Asam kan tuli. Apa kok disebut tuli? Karena ketika Rasulullah menerima tamu perempuan, Hatim ini sedang ngomong sama Kanjeng Nabi, kemudian ada perempuan juga di sebelah tirai itu, satu orang, gak ada yang lain kecuali perempuan itu sama Hatim sama Nabi bertiga. Mau tanya ya Rasul, kata sang perempuan. Di sela-sela bertanya itu si perempuan tuh ngentut, Pak. Ngentut. Nah, Hatim ini pura-pura tuli, Pak, pura-pura gak dengar. Jadi ngobrol panjang lebar sama Nabi Muhammad tuh. Malu aslinya perempuan ini karena sudah kentut di depan Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang sama Hatim, gimana tadi yang saya omongkan sama si perempuan ini? Saya gak dengar ya Rasul. Sampai keraskan lagi suaranya. Hatim, apakah sampai dengar apa yang saya omongkan sama perempuan? Boten dengar ya Rasul, saya kurang keras suara sampean, sehingga perempuan itu mengira Hatim ini tuli. Makanya disebut Al-Asam nih, sahabat Hatim yang dijuluki si tuli. Padahal gak tuli. Saking begitu mulianya hatinya menutupi ya aib saudaranya supaya dia tidak malu. Masjid ini orang sing ngentut pagi hari ini ya apa kira-kira? Buyan. Tut, Pak, kok ngentut sampean? Saling tuding. Ini tidak boleh. Jadi diusahakan menutup aib itu bagian daripada perintah Nabi, berarti sunnah Nabi. Mari kita teladani. Kadang-kadang orang menilai sunnah itu kan beda. Malam Jumat sunnah Rasul, masa ikut dong? Sunnah Rasul. Ini jenggot, agak diurus tadi. Sunnah Rasul. Terus sing kang jenggot tak sunnah bener. Mboten.
sami mawon. Jadi sunnah itu bagaimana kita meneladani seluruh sepak terjang Nabi, urusannya kaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Itu yang kedua. Ini nggak dikasih Pak kepada umat selain Nabi, ditutupi oleh Allah. Wasalisu nomor 3, keutamaan umatmu ya Rasul, lam yulak ala ummatika, tidak dikunci, tidak tertutup, tidak ditutup ala ummatika ing atase umat panjenengan apa babut taubat tilawangi taubat malam yughargir selama selagi ni wong iku nyawa sampai tenggorokan. Yughargir iku wis nek nazar niku napa bahasa Indonesia sekarang Jadi keutamaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nomor 3, seberapapun besar dosa yang kita lakukan, mau bertobat dimanapun, kapanpun, selama belum sekarat, tetap diterima. Nek sekarat kaeling mah, kaeling wong bisa. Ya, tapi sebelum sekarat mati kurang 5 menit, mari ngomong, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Kemarin itu ada santri sepuh di atas saya meninggal di tol Semarang. Pulang dari Jakarta, niatnya menghadiri khol, naik mobil Fortuner isi 4 orang di dalam. Jadi dia sama sopirnya sama temannya 2 di baris tengah. Sampai di Semarang berhenti istirahat makan. Kebetulan di depot itu ada pelayan yang sangat cantik, Pak. Ini cerita sing kemarin melok itu cerita sama kita. Digudo Ustaz. Aku yo gelem ngarapi. Pokoknya mbake gelem. Seneng guyon wonge, seneng guyon. Habis itu harus makan, naik mobil, jalan sudah. Habis itu dalam mobil itu cuma bilang begini, ya Allah, kula niki kada dosa ya Allah, ngapunten sing kathah kula ya Allah, ngapunten sing kathah ya Allah. Tambah belang, mati nang jero mobil. Masya Allah. Terus bagaimana Ustaz posisi orang seperti ini? Apakah masuk kategori orang yang mendapatkan ampunan dari Allah? Terlepas perbuatan sebelumnya banyak dosa yang dilakukan atau tidak, ketika kalimat terakhir itu kalimat Allah, apa jaminan Nabi? Mangkana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Apabila ada orang akhir dari kalimatnya sebelum mati yang keluar dari lisannya lafaz la ilaha illallah atau Allah, kata la ilaha illallah ini ayat Allah mati, dakhalal jannah, jaminan dari Nabi, wajib masuk surga. Tapi si ngono angel, hanya orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah dengan konsistensi, dengan kontinunya, dengan istiqomahnya beribadah kepada Allah, sering berzikir, pasti mati ini dalam keadaan nyebut kepada Allah. Mati terakhir yang disebut, ngapunten kathah kula ya Allah, ngapunten kathah kula ya Allah, mati ya Allah. Ini keistimewaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat sebelumnya ngelakoni dosa, wangel diampuni oleh Allah Ta'ala. Ngelakoni dosa, bertaubat itu ketika
di Mekah atau di Madinah baru diterima oleh Allah. Kita ini bebas mau melakukan dosa dimanapun, taubatnya dimanapun, itu tetap diterima oleh Allah. Maka ucapan yang begini itu rada kurang bener. Sampai lapo haji be umroh, aku kati tobat. Emangnya tempat laundry Mekah Madinah ini, tempat nyuci awak, boten. Taubatnya nang kene ya apa? Nyapu masjid itu bagian daripada merontokkan dosa-dosa kita. Ngepel, adzan, ngurusi masjid itu juga bagian daripada perbuatan yang mampu merontokkan dosa-dosa kita. Ini ibu gampang nyuci baju suami, masak, ngepel, kora-kora, asalkan ikhlas sabar, nerimo bagian sebagai kodrat sebagai wanita, Allah akan merontokkan dosa-dosanya dari jalan itu. Kan ini isok bu nyuci baju itu ojo di mesin, di laundry. Kok sing merontok dosane ya mesine. Jadi diusahakan cuci sendiri, diucek, disucek dewe. Itu bagian daripada cara untuk menghapus dosa-dosa kita kepada suami dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat. Dulu ada cerita orang membunuh 99 mateni wong sampai songo-songo, ya diampuni dosanya oleh Allah karena bertaubat. Ada seorang pezina sopo wae teko lewat nang ngarepe omahe wong wedok iki pasti katut dan pasti melakukan zina saking ayune wong. Tapi satu ketika ada seorang kiai iki ngedu kekuatan iman dan kekuatan iblis lewat ngarepe semoga nang kene lewat nang gang doli atau lewat nang gang moro seneng ganti apa saiki moro seneng jenenge tetep moro seneng kaya diganti apa jenenge dirubah lewat ngarepe moro seneng kiai iki ndelok sret ayo mampir ae kadek di ngongkong kiai iki mampir saking ayune wong itu wis barang wis masuk wis mas sampai menggunakan ini saya mau ganti baju dulu. Ini wong wedok cerdas. Kadang-kadang kalau lihat kita di televisi, sinetron-sinetron atau dalam film-film pendek, wanita-wanita yang kurang baik itu cara melayani suami, walaupun suaminya orang, itu lebih pintar daripada istri-istri yang sama. Sebelum tidur ganti baju, kemudian di parfum, set. Itu wanita yang kurang baik. Kalau istri kita kadang-kadang nggak kate kamu, ganti baju ya, pakai daster, ayo mas, budal, turun atus pakai parfum, budal. Ini pintar. Ketika sang wanita ini sedang ganti baju, sang kiai ini ijen nang jero kamar, nangis. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Aku sudah salah jalan ya Allah. Akhirnya nangis nang jero kamar. Nangis. Durung nglakoni, baru masuk kamar. Nangis. Akhirnya wanita itu datang, seraya dibuka pintunya. Loh, kok nangis mas?
durung perang wis nangis sampeyan. Kok aneh sampeyan iki? Wong biasa wong lanang iku masuk kamar langsung jos. Ngono. Langsung jos. Iki kok nangis kok aneh. Ngapunten, Pak. Gak sida. Hah? Gak sida. Oh. Lah kok ampuni dosa-dosaku ya Allah. Sampun sing kathah, Mbak. Iki dosa, Mbak. Dosa gede, Mbak. Dosa gede. Loh. Dosa gede apa? Awak dhewe lho durung nglakoni apa-apa. Nggih, tapi dosa besar ya ampun. Izinkan aku pulang. Izinkan bukakan pintu, aku mau pulang. Wis gak apa-apa. Sampai ngomong. Bayar piro aku? 150. Kok cek murah ya? Piro pasarane saiki? Pasarane piro? Mbok piro saiki arek-arek iki? Gak ngerti aku bisa. Piro pasarane 200 betul 300. Wis ini ae Pak, kan ngomong gak bayar, pokoknya izinkan aku pulang. Wis bayar saiki. Kok aneh sampean iki. Bayar Mas Red, ngomong 1 juta, bayar 1 juta. Gawe pakaian mulai bukan lewat jalan raya. Seorang kiai melayu lewat sawah-sawah. Saking takutnya dengan dosa yang ia lakukan. Dosanya apa? Mlebu kamar itu mau. Ini ya efek dampak dari kekuatan iman. Karena nggak pernah melakukan dosa. Uang ini nggak tahu melakukan dosa. Waduh, ngeri Pak. Deretek dan sebagainya. Akhirnya lari Allah, ampuni dosa sampai jerit-jerit lewat sawah. Wong sing delok lho. Lah apa Pak Kiai? Kok dimare? Biasa lewat jalan yang semestinya, sekarang kok lewat sawah-sawah melayu sampai ampuni ya Allah, ampuni apa yang ia lakukan. Sampai di pondoknya kiai itu bilang sama murid, bukakan pintu buka, tutup ya, tutup, ojo terima tamu, terutama tamu perempuan, oleh kancing, itu gerbang kancing. Nah sementara yang si perempuan sang pelacur ini setelah kiai ini pulang Pak, nangis Pak. Nangis, ya Allah. Seorang laki-laki tadi cuma masuk kamar sudah merasa bersalah dan melakukan dosa besar kepada Allah, beristighfar kepada Allah, nangis lari segitu kencangnya, merasa banyak dosa kepada Allah. Padahal aku bendino langganan ngelakoni zina bendino aku. Sakjane yang berhak nangis, berhak lari, berhak menyesal, bertaubat itu adalah aku. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya. Nangis Pak si perempuan, nangis. Akhirnya bikin tulisan di pintunya itu ditempel Pak. Mulai hari ini Sabtu, Minggu kita tanggal berapa ya? Minggu 6 November. Mohon maaf untuk pelanggan-pelanggan saya, tutup alias leret. Tutup Pak. Nangis, tutup semua bajunya dicopot, ganti busana muslim, harta-hartanya ditinggal di situ Pak. Lari dia ngejar kiai mau. Ngejar kiai. Singkat cerita sampai nang pondok dodok-dodok. Kiai, bukakan pintu Kiai. Akhirnya muridnya lapor. Kiai, ada tamu. Laki perempuan Kiai. Waduh ya Allah. Ampuni dosa. Lah kok sampai ngejar ini ya Allah. Padahal ya iku mau karena dia salah sang adikira. Sang perempuan ini ngejar pengen yang ngejak ngonoan. Akhirnya gak dibuka Pak.
sampai nangis berada di pintu itu. Sang perempuan, Mas, sampaikan omongan saya kepada Kiai, saya bermaksud baik, saya ingin jadi murid Mas, saya ingin bertobat Mas. Sampaikan. Akhirnya ibu membukakan pintu, kemudian mempersilahkan masuk dengan jarak yang begitu jauh, ya. Karena dia khawatir, jangan-jangan dia cuma modus, ya. Mungkin batin dia ingin, kok pas aku diperkosa dan aku tahu ya, sudah wetok ganas itu bahaya banget. Akhirnya mengutarakan maksud dan tujuannya, akhirnya diterima oleh Yai jadi muridnya dan bertobat bersama-sama, Pak. Jadi santri perempuan. Lama-lama akhirnya dinikah, Pak. Menghindar dari yang halal, dari yang haram, akhirnya dapat halal. Jadi ini sampean gendaan ditinggal mawon, ojo gendaan haram. Ya apa cara supaya halal, Ustaz? Menikah. Dinikah ya, Dek, gak usah gendaan, ayo menikah nang Pak Penghulu. Oke. Nah, akhirnya menjadi istrinya. Lahir dari suami istri kiai dan pelacur ini karena orang yang bertaubat, ya, at-taibu. Ini loh, Pak. Orang yang kembali kepada Allah kamalam dambabi, ya. Orang yang bertaubat kepada Allah itu seakan-akan seperti dia tidak punya dosa. Kayaumi waladatu ummu, seperti ibu yang baru melahirkan bayinya, tidak punya dosa. Lahir dari suami istri kiai dan pelacur ini 40 anak, dan semuanya jadi kiai, semuanya jadi wali. Ini termaktub dalam kitab Durratun Nasihin ceritanya. Apa yang perlu kita ambil dari cerita ini? Bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, bertaubat kembali kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma syaratnya wong tobat iku siji, menyesal. Wong menyesal iku yo menyesal, ketun. Ya Allah, aku ngelakoni ngono, ya Allah. Akhirnya keluar janji, aku komitmen kan baleni mana, bikin surat pernyataan, surat perjanjian, koyok Rizky Bilar dan Lesti, saya berjanji tidak akan meninju lagi, tidak akan membanting-banting kamu lagi. Akhirnya bertaubat dengan perjanjian seperti itu, kemudian beristighfar kepada Allah, ya, syarat taubat diterima. Yang keempat adalah berjanji untuk tidak mengulang kembali. Itu syarat taubat. Nek gak berjanji, Pak, astagfirullahaladzim, ya Allah, bikinan aku nyolong, ya Allah, dosa, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, aku berkoni kepepet, ya Allah. Ya Allah, tapi ini menikah kepepet mana, balik mana, ya Allah. Jadi malaikat rahimu, kau oleh unik, jadi kayak maling, barang ketangkep yang begal itu, kepui masalah, ampun, aku nggak kapok. Tapi barang sudah tahanan polisi semetu, beraksi lagi. Nah, untuk bila min dalik, inilah keutamaan umat Nabi Muhammad, taubatnya diterima sampai detik kapan, Pak Ustaz? Sampai detik sekarang sekaratul maut. Soalnya sekaratul maut itu, Pak, orang sudah tidak sadar. Orang itu kalau mati, Pak, sekarat itu nggak bisa dituntun di sana.
keras dibacakan Yasin wal Qur'anil hakim seeling itu kita sambangi Pak ngapunten aku lho nggih bisa nang sampeyan tak cuma sampeyan iki sehat mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada panjenengan sik sadar ngono nah nek wis koma wis gak eling napa-napa di situ perjuangan antara iman dan iblis itu bertarung Pak di situ Pak. Ada yang iblis menyerupai bapaknya datang, mil akuna. Akhirnya mati noleng ngiri ya, dengan menganggap bahwa yang datang itu adalah iblis. Apa ayahnya padahal iblis. Ada juga orang yang meninggal dunia itu memang nyaman karena ibadahnya kuat, ahli ngaji, ahli majelis taklim, sholat berjamaah, mati kok enak, mati kok nyaman. Orang tak yang mencoba Quran mati, mari sujud mati. Ya Allah, saya kemarin mengantarkan jenazah adik misananku nang kuburan, nang Asem Mulia, nah, meninggal perempuan, durung rapi si perawan, meninggal karena nggak ada tempat ya di Asem Jaya itu penuh. Nang kene enak bawa jerawat. Kuburannya api-api pagi. Api-api lurus kuburan modern. Tapi masih api aku mau sih apa. Kak pesen yang makam yang bagus cuma 2 di Surabaya. Keputih sama bawa jerawat itu. Tertata rapi. Nonggone kampung-kampung itu waduh wis tumpuk-tumpuk bisa. Akhirnya sepakat keluarga itu karena nggak dapat tempat ditumpuk di bapaknya. Kalau bis oke karena banjir yang baru dikali sudah airnya sudah sebetis uras terus. Jenazah mau diturunkan ambrol. Jadi dinding kuburan yang punyanya bapaknya itu ambrol dan kelihatan mulai dari kepala sampai kaki itu kain kafannya kelihatan dan masih utuh Pak. Ya Allah, saya pegang itu seumur-umur gak tahu aku nyekel itu padahal biar Melayu Pak. Kita mau dipikul Melayu dia saya ingin kok malah nyekel tak rokoknya nih kepala gitu terus tetap ada badannya ini tetap utuh. Saya bertanya, amalan apa sih yang dilakoni Papa nih? Bocah enak utuh mayite uga ulesi kain kafane utuh padahal sudah 6 tahun meninggal Pak. Tak eling-eling Papa niki selalu sholat berjamaah nang masjid nggak tahu ngomong wis bener. Jangankan sama orang Pak, sama keluarganya kumpul-kumpul nggak banyak omong. Karena Nabi memang pesan pengen selamat, salamatul insan fi hifdzil lisan. Pengen selamat jagalah lisan. Soalnya uang dikerawuk uang itu gara-gara lisan. Dicongor mbek uang gara-gara lisan, Pak. Diantem uang gara-gara lisan, Pak. Ya Allah, selamat orang ini. Aman. Akhirnya ya apa sah? Wis gak apa-apa. Dikek nang burinya ya. Jadi tetap madep kulon terus anaknya itu ditekek nang etane madep nang gereja. Wong ambrolnya apa enggak iso dibenahi. Tumpuk kemudian dikubur. Ada amalan yang istimewa yang diterima oleh Allah. Makanya kita ini hidup kan harus begitu, Pak. Aku gak iso Ustaz sedekah soalnya aku medit. Ayo lewat jalur majelis taklim, ngaji boten saged Pak Ustaz. Ayo lewat dikir sak jam ben mari subuh maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai matahari terbit. Oh gak bisa Pak Ustaz, kamu mengaku dikir silo iku gringgingen kabeh. Apa sing iso aku
tak ngekei Jumat berkah, sedekah nasi bungkus. Nggak bisa masak, Ustaz, aku tak poso Senin Kamis. Pokoknya 24 jam dari ibadah ini yang kita lakukan harus ada yang istiqomah dan istimewa. Atau tiap Jumat ngasih anak yatim 10.000. Kalau di jalan raya itu sering banyak orang ngasih sama pasukan kuning, pasukan sampah, kadang-kadang ngasih bungkusan, ngasih duit, itu bagus. Atau di arek pondok itu amalannya sederhana, Pak. Noto sandale kiai atau santri, Pak. Dan itu ada. Ini gak tahu orang naik ke masjid semua sandal langsung didekno, siap pakai, jajan. Itu sepele tapi besar pahalanya. Ketika sampean lihat sandal seperti itu tinggal pakai, seneng apa bukan? Seneng ya? Senengnya itu yang mendapatkan nilai plus dari Allah. Senang, Masya Allah. Tapi jarang kemana Jumatan munggah masjid, sandal masjid apa api, munggah wis jajarnya barang mulai mencetak atur, situ inangpung, kadang-kadang keijol budale mau api mulai nih oleh sopo ini Allah, orang sing sisian. Nah inilah sederhana itu bisa menyelamatkan kita besok di alam barzakh. Makanya monggo harus memiliki amalan-amalan yang istimewa. Yang keempat, warabi man ata, barang siapa yang datang bimil il ardi khati'atan, dengan dosa, dengan kesalahan yang sebesar isinya bumi, yaghfiruha Allah, maka Allah akan mengampuni lahu ba'da ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosa sebesar apapun, kalau kita datang kepada Allah kemudian baca la ilaha illallah, ini kalimat sakti. Makanya tadi saya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari alaiha nahya, dengan kalimat Allah, dengan kalimat la ilaha illallah kami hidup ya Allah, dan besok kami mati dengan kalimat la ilaha illallah, dan besok kami akan dibangkitkan mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah ya Allah. Itu yang akan menyelamatkan kita, kalimat tauhid. Bahkan di Mekah itu kalimat la ilaha illallah dijadikan bendera. Di benderanya Arab Saudi itu la ilaha illallah, mulya Saudi, Mekah, Madinah. Nah Indonesia la ilaha illallah digawa unjuk rasa, digawa nyerang toko, gawa ngerampok. La ilaha illallah bikin rusuh. Ini ono gerakan 4-1-1, mari 2-1-1, 4-1-1. Mari ini ono mana? 2-2-2-3-4 Cisamsu. Ayo. Tapi nggak apa-apa, Pak, asalkan tidak melecehkan kalimat la ilaha illallah. Bawa bendera apapun unjuk rasa boleh. Engko nek kesel gletakno digelemek turu pantes, Pak. Tapi la ilaha illallah waserek boleh engko dibeber, digawe turu-turuan, digelemek. Kadang-kadang kencing mek ngadeg la ilaha illallah tekek pinggiri, kencing. Aduh ya apa karepe? Tak mampu memuliakan kalimat tauhid. Ini orang yang memiliki dosa, penuh dosanya, sebumi ini penuh, Pak. Ketika dia datang kepada Allah memperbanyak la ilaha illallah, hancur dan
selesai dosanya Pak, alias diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nih, mari sholat itu ojo mulai sebelum doa dibaca selesai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat sakti. Makanya di hall-hallnya Yai tiap tahun itu ada zikir fida. Zikir fida itu dimulai jam 8 sampai jam 10. Tadi kemarin pagi Sabtunya perempuan bapak-bapak datang ke pondok itu ribuan baca zikir la ilaha illallah juga ribuan sampai nangis-nangis ya Allah karena saya panitia illallah la ilaha illallah 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 itu jenenge zikir fida. Zikir apa? Zikir fida itu zikir tebusan agar dosa-dosa kita ini dilepur oleh Allah. Perbanyak la ilaha illallah, karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat luar biasa. Terakhir, wal khamis yurfi'ul adab anil amwat bi du'ail ahya. Yurfi'u dan ilangake dihilangkan apa al adabu siksa anil amwat saking pira-pira wong kang mati bi du'ail ahya'i sebab dungane pira-pira wong kang sing urip. Jadi tahlil iku iki lho dalile. Kata malaikat Jibril, keutamaan umat panjenengan ya Rasul nomor 5, nomor terakhir, dosa-dosa orang yang sudah meninggal akan dihapus oleh Allah mergo sebabnya didungaake kalian orang yang masih hidup. Iki dalile hadis ini. Kalau nggak percaya ini murtad Pak. Tapi kan seneng tahlilan, yo gak apa-apa. Ojo dimusuhi. Sing gak seneng tahlil carane supaya katukaran mari acara diterne berkah. Setuju? Apa yang berkah? Sing sering ae ya ndak ngono. Kayak berkat Pak. Kok seneng tahlil? Apa maneh ngaramno Pak? Ndak bisa karena ini dalil. Belum Al-Qur'an Pak. Al-Qur'an apa? Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Kan gitu ya. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu di antara satu dalilnya. Yang berikutnya Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Nang surat Al-Anbiya nih. Yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni dosa-dosa saudaraku yang telah mendahului aku. Siapa yang mendahului Allah? Yang mendahului hidup atau mendahului mati? Mendahului mati Pak. Didoakan dalil Al-Qur'annya. Cuma masalah orang mati pakai mangan, pakai berkat itu tergantung kemampuan Pak. Nek sampean mampu masih makan, masih berkat 7 harinya, tujuannya apa? Shadaqatan mutaqabbalah. Pahala dari sedekah itu diberikan kepada almarhum. Nek umpamane tahlil itu masa menyiapkan berkatnya sampai utang-utang Pak, maka tidak dianjurkan. Ada sebagian kampung itu barang wis mati, ya wis, cuman tahlil dikasih air putih. Saling jadi tradisi. Anak sih begitu mati tahlil mari Al-Fatihah mangan. Ya, anak wong mati wong pitu Pak, pitu kali pitu. Ya, 7 hari kali 7 hari 7 kali.
berapa itu? 2 bulan ya. 2 bulan kali masak sampai aku enak. Mangan nang tonggo. Mangan pendino, tahlil. Tapi seandainya tidak mau ngasih makanan boleh, nggak apa-apa. Nggak tahu kalau di perumahan sini kalau orang meninggal, biasanya ibu-ibu datang bawa apa, Bu? Bawa beras ya? Iya toh? Kalau di kampung saya bawa beras, Pak. Bawa beras. Kemudian boleh. Ada yang dimasak langsung kemudian dikasihkan, ada yang tidak. Monggo terserah. Yang penting semua yang dilakukan itu adalah ada dasar ilmune alias tidak ngawur. Apa maneh donga orang berdoa kepada orang meninggal dunia untuk diampuni dosa-dosanya, ini ma'anut dalilin insyaallah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka habis salat kita diperintahkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya yang masih hidup wal amwat dan yang sudah meninggal, termasuk khutbah Jumatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wad dzikril hakim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan itu menjadi perintah Nabi kita. Inilah 5 keutamaan dari umat Nabi Muhammad yang kita ini yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Alhamdulillah, untung banget kita jadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum